Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu, sagung dumadi, salam damai suruh alam. Ya, saudariku, saudaraku, seluruh Nusantara, kita berjumpa lagi dengan saya Raja Rahasia di channel Raja Rahasia. Dan ini saya akan menyambung kembali bagian ketiga kisah hidup Raja Rahasia mengenal Thariqah. Ini bagian ketiga. Tentunya bagian ini bagi yang mengikuti dari 1 dan 2, bagian ini juga ditunggu-tunggu, yaitu bagian dimana siapakah orang pertama yang mengenalkan kepada saya nama Guru Mursyid Thariqah. Ini akan saya lanjutkan ceritanya. Bagi yang menyaksikan, silahkan saksikan. Semoga ini bisa bermanfaat. Saya berbagi pengalaman, berdasarkan juga apa yang memang saya pahami dari isyarah mimpi yang saya jalani. Silahkan. Kehidupan adalah sebuah perjuangan. Kehidupan adalah peperangan. Tapi tujuan kehidupan bukan soal menang atau kalah, bukan juga perkara berhasil atau gagal, tapi mengenai pelajaran yang kita dapatkan dari kehidupan untuk perbaikan diri kita dalam kehidupan. Selamat datang. Ini dia kisah hidup Raja Rahasia. Terima kasih saudaraku sekalian, seluruh Nusantara, baik yang di bumi pertiwi ataupun di mancanegara. Kita lanjutkan cerita pengalaman saya, perjalanan kisah hidup Raja Rahasia mengenal dunia Thariqah, bagian ketiga. Siapakah orang pertama yang memperkenalkan atau memberitahukan kepada saya nama Guru Mursyid Thariqah? Ini bersambung di cerita yang lalu, di pengalaman saya yang di episode atau bagian kedua, sampai kepada saya bertemu dengan Pangersa Kang Agus Auh, keturunan dari Prabu Sangyang Borosngora yang ke-16 di Bumi Alit. Saya mulai menceritakan mimpi saya. Bagi teman-teman yang tidak menyaksikan konten bagian 2 atau bagian 1, silahkan saksikan dulu ini 1, ini 2, agar menyaksikan yang ini nyambung, berkorelasi. Nah, saya lanjutkan teman-temanku. Ketika saya bercerita mimpi kepada Pangersa Agus Auh, mimpi yang ini adalah mimpi trilogi, yaitu ketika saya mimpi ada pada kondisi dihadiri atau dihadirkan pada sebuah kondisi di mana saya berada pada suatu tempat dengan seorang raja, dengan bala tamtama, punggawa senopatinya komplit, dan juga ada seorang putri yang dimana saya diminta untuk mengambil pedang yang ada di dasar jurang yang dipegang oleh sosok nenek-nenek yang ketika mendekat semakin lama semakin muda. Saya ceritakan kepada Pangersa Agus Auh. Pangersa Kang Agus Auh ketika mendengarkan saya bercerita, beliau tertunduk, diam, sangat khidmat sekali mendengarkannya. Lalu ketika bagian saya menceritakan bahwa ambil pedangmu, ambil pedang itu untukmu, baru kau kunikahkan dengan putriku. Nah ya, Kang Agus Auh, Pangersa langsung berbicara kepada saya bahwa itu pedangnya ada di sini, ada di Bumi Alit. Pedang itu adalah pedang Prabu Sangyang Borosngora. Tapi mohon maaf, pedang itu tidak bisa diambil, tidak bisa dipegang ataupun dilihat sekarang. Kalau dilihat nanti bisa sekedar mengintip, boleh, nanti bisa sekaligus bertawasul. Kalau untuk melihat wujud aslinya itu nanti di acara upacara adat Nyangku tahunan, itu bisa disaksikan. Tapi kalau melihat fotonya, replikanya ada di dalam. Ketika Pangersa Kang Agus Auh menyampaikan itu, saya langsung mengklarifikasi atau menjawab apa yang disampaikan Pangersa Kang Agus Auh. Saya menyampaikan bahwa Kang, mohon maaf, sekali lagi saya menyampaikan mimpi ini
bukan maksud tujuan untuk mengambil pedang dalam artian sesungguhnya, Kang. Jadi saya memang bercerita di mimpi itu seperti itu. Ini mimpi yang sudah 15 tahun kurang lebih saya jalani, dan baru terbuka kembali ketika saya mencari leluhur. Jadi saya baru tahu bahwa ternyata mimpi saya pedang itu simbol nenek-nenek yang ketika menghampiri saya makin lama makin menjadi muda. Artinya itu ngora. Ngora itu bahasa Indonesianya muda. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan. Ternyata pedang yang dimimpikan saya itu adalah pedang yang dimiliki oleh Eyang Prabu Sang Hyang Boros Ngora yang sekarang ada di Bumi Alit yang di sini, yang sudah dijaga, dilestarikan jadi upacara adat setiap tahunnya. Napak tilas, jejak leluhur, upacara nyangku. Nah, saya pun akhirnya baru mengetahui bahwa nyangku itu adalah nyangan perilaku atau menerangi sikap dan perilaku. Saya menyampaikan itu kepada pangersa, dan pangersa bilang, oh ya sudah kalau begitu, nah, silahkan bertawasul. Nanti sama Mbah Ono saja ya, karena saya mau pergi begitu. Nah, ini suatu kejadian yang saya sampai seusia waktu itu mengalami hal yang luar biasa dalam lahir dan batin, konteks perjalanan spiritual yang baru saya alami yang bagi saya itu luar biasa. Sepanjang umur saya sampai di tahun 2020 tersebut, saya baru mengalami dan merasakan hal tersebut. Apa itu perasaannya? Yaitu ketika saya diizinkan untuk mengintip, walaupun mengintip loh teman-teman ya, mengintip selubang ini kecil. Masuk ke Bumi Alit. Di situ sebelum mau mengintip kita sholawatan dulu, dipimpin oleh Abah Ono. Sholawatan. Ketika bersolawat pun itu sudah mulai terasa desiran, rasa yang wah itu bercampur aduk. Ada rasa harunya luar biasa, bahagia, rindu. Wah itu sangat luar biasa, tidak bisa saya bendung. Sehingga ketika saya mengintip di lubang kecil, saya melihat itu sudah terasa, lalu saya tanpa terduga dan tidak bisa lagi saya bendung, berlinanglah air mata saya, bercucuran. Saya menyaksikan sambil menangis, mengintip padahal dari jauh jaraknya, ada di sebuah lemari, pedang dibungkus rapi dengan kain putih. Dan setelah itu saya untuk mengabadikan momen itu saya berfoto dengan Mbah Ono. Nah ini saya foto dengan Mbah Ono. Nah ini pangersa Kang Agus Auh nih, ya, gitu. Lihat di foto ini dengan Mbah Ono, saya seperti tersipu malu dan entah apa nih kenapa gestur saya begini ya. Tapi itu yang saya rasakan, rasa haru yang sangat luar biasa ketika ternyata mimpi 15 tahun lamanya dengan perjalanan bertanya kepada siapapun tidak menemukan jawaban, dahaga tidak terpenuhi, ternyata ditemukan di situ setelah 15 tahun berlalu, dan itu rasanya luar biasa sekali. Sehingga beginilah gestur saya ketika berfoto. Luar biasa. Nah, setelah saya bertawasul di sana, berziarah, karena menurut pangersa Kang Agus Auh bahwa itu memang pedang dari Prabu Sang Hyang Boros Ngora yang diberikan langsung oleh Sayyidina Ali. Ada juga sertifikatnya lain sebagainya, dan itu merupakan cendramata Prabu Sang Hyang Boros Ngora berguru kepada Sayyidina Ali. Jadi cendramatanya bukan hanya pedang, tapi juga ada kain ihram, cis, lalu ada gong juga. Nah itu bisa dilihat di Bumi Alit, di Panjalu ya, di alun-alun Boros Ngora belakangnya tuh. Nah, ketika itu kami berbincang beberapa saat, lalu saya meminta nomor teleponnya beliau untuk memastikan nanti saya dikabarin ketika upacara adat nyangku akan terselenggara. Karena saya ingin sekali merasakan luar biasa. Dalam lahir batin saya merasakan yang sangat-sangat tidak bisa diutarakan dengan kata-kata, karena perasaan cenderung tidak semua bisa diterjemahkan oleh kata. Asik. Setelah saya minta nomor teleponnya, beberapa saat kemudian akhirnya saya izin pergi dulu, pamit dulu dari Bumi Alit. Baru setelah beberapa minggu atau beberapa bulan saya lupa, Kang Agus Auh itu menyampaikan bahwa prosesi untuk nyangku itu lewat WhatsApp menyampaikan itu sebenarnya sebulan berlalu. Sebulan lalu prosesnya. Jadi dari mengambil air dari berbagai macam sumber air karomah dan lain sebagainya, berdasarkan cerita kesejarahan Panjalu dengan kebataraan, ada Batara 9 dan sebagainya, itu sebulan. Nah ketika dikabari, wah saya sepertinya tidak bisa nih ikut sebulan. Artinya kan kalau sebulan berarti saya harus di Panjalu sebulan. Sementara waktu itu memang saya walaupun sudah pandemi, tapi masih ada kegiatan sedikit-sedikit
mengajar seni atau pantomim masih ada. Akhirnya saya memutuskan untuk seminggu sebelum acara Nyangku, saya harus sudah berada di Bumi Alit waktu itu. Nah, singkat cerita, seminggu saya sebelum berangkat ke Bumi Alit, itu saya bermimpi, teman-teman. Di mimpi itu saya melihat sosok laki-laki menggunakan jaket seperti rompi yang ada warna birunya terang, terlihat birunya. Mungkin warnanya banyak, tapi yang paling mencolok terlihat adalah warna biru. Mimpi itu saya tidak lantas pikirkan dan tidak saya artikan, karena saya tidak menghiraukan itu. Fokus tujuan saya mau ke Panjalu, ke Bumi Alit, ikut upacara adat Nyangku. Nah, yang saya perhatikan, yang saya ikuti adalah bukan mimpinya, tapi ada arahan di batin saya, suara yang menggiring, yang memberitahu kepada saya kalau nanti ikut Nyangku, panjangin kumis. Satu tuh. Nah, dulu waktu itu saya belum berkumis. Panjangin kumis, oke, hasilnya saya panjangin. Nah, nanti setelah kamu berkumis, panjangin kumisnya, kamu pakai pakaian serba putih, udeng putih, dalamnya juga dalam baju adat putih, dan pakai jubah putih. Semua jelas. Tampilan yang saya saksikan, wah, kok semuanya serba putih ya? Oh, ini simbolnya adalah saya harus mensucikan diri, membersihkan diri, memputihkan niat, pikiran dari segala macam tritangtu dalam diri saya, baik lahir, ragawi, rohani, ataupun jiwanya. Itu secara rohaninya, tapi secara wujud fisiknya saya memang harus berpakaian seperti ini, karena ini acara-upacara adat yang luar biasa, disucikan, dikeramatkan. Berarti cara menghormatinya adalah saya berpakaian seperti ini. Itu yang saya terima, yang saya pikirkan atau yang saya rasakan waktu pertama mendapatkan mandat atau petunjuk harus berpakaian serba putih. Lalu singkat cerita berangkatlah saya ke Panjalu bersama adik sepupu saya, suami adik sepupu saya. Karena waktu itu sebenarnya sudah janjian sama bibi saya yang di Tanjung Sari, Sumedang untuk ikut upacara adat Nyangku ya. Tapi memang ada kendala, ada keperluan, akhirnya bibi saya tidak bisa ikut. Bahkan menyusul pun tidak bisa akhirnya. Nah, waktu itu kita berangkat berdua naik motor. Nah, di sanalah akhirnya bertemu dengan Kang Obed ya. Orang baru lagi tuh yang saya temui, Kang Obed. Di sana ada Bah Ono, ada juga Kang Agus Auh, udah pasti ya. Dan ada beberapa orang lain yang ternyata hampir sebulan di sana. Begitu. Nah, ternyata waktu saya ikuti acara upacara adat Nyangku itu adalah acara upacara adat pertama yang dilaksanakan ketika kondisi pandemi. Jadi sebelumnya sebelum kondisi pandemi, Nyangku itu selalu diadakan di alun-alun Borosngora. Jadi untuk umum disaksikan bersama. Nah, tapi karena kondisi pandemi ada aturan bahwa tidak boleh melakukan hal-hal ya masih kerumunan dan sebagainya. Tapi itu acara adat yang sudah dilakukan bertahun-tahun, akhirnya diberikan dispensasi, dilaksanakan tertutup gitu ya, tertutup, dan hanya beberapa orang saja yang diundang dari kalangan keluarga, dari kalangan juru kunci, dan yang disebar undangan. Karena saya pribadi sudah sudah perjanjian ya dengan Pangarsa Kang Agus Auh waktu itu, akhirnya saya bisa termasuk di sana. Nah, seminggu sebelum acara Nyangku, saya menghadiri di sana, saya mengikuti berbagai macam prosesinya, termasuk ternyata memang banyak sekali yang datang ke sana yang ziarah dengan berbagai macam cerita dan lain sebagainya. Lalu besoknya mau Nyangku itu ada mauludan. Nah, di maulidan termasuk juga cerita bedar sejarah. Jadi bercerita soal sejarah Panjalu, sejarah Bumi Alit. Jadi sejarah segala macam yang ada di kerajaan Panjalu itu semua disampaikan di situ, sejarah-sejarahnya. Nah, setelah pedar sejarah kerajaan Panjalu dan sebagainya, enggak. Nah, itu di sana berkumpullah semua juru-juru kunci tuh yang di Panjalu sana. Berkumpul, disitulah saya kenal dengan Kang Ijal, ada juga Waiking. Nah, Waiking itu yang akhirnya saya karena ketegak hati meminta untuk nomor teleponnya, janjian untuk ke Cipanjalu Petilasan Prabu Cakradewa. Nah, ini nanti akan saya ceritakan di bagian part selanjutnya ya, di part yang lain. Nah, selain para juru kunci, di sana juga saya bertemu dengan Kang Agus Poek sebutannya ya. Kang Agus Poek nih. Kang Agus Poek juga salah satu tokoh juga di daerah Panjalu sana yang terhitung ya, dipandang juga. Nah, Kang Agus Poek itu bercerita kepada saya soal pengalamannya. Nah, beliau itu waktu datang memang tidak pakaiannya pakaian biasa. Tapi setelah beliau ngobrol lama,
ada beberapa orang juga yang datang. Ternyata itu beberapa orang yang sebutlah jamaahnya atau teman-temannya lah ya, gitu, sahabat-sahabatnya datang. Ketika datang, mereka berpakaian mengenakan rompi. Ingat tadi saya cerita sebelum saya berangkat, saya mimpi didatangi sosok orang berpakaian rompi dan warna biru, dan ini juga ada rompi, ada plat warna birunya, dan lebih lengkap lagi di situ tertulis juga ada 38 Kajembaran Rohmaniyah dan lain sebagainya. Oh, ini berarti orang-orang yang saya temui sekarang isyarah di mimpi sebelum saya berangkat. Nah, ketika orang-orang itu datang, teman-temannya Kang Agus Poek, ada salah satu orang di situ yang mengenali saya sebagai YouTuber gitu. Jadi, "Weh, Kang Reza ya?" "Iya." "Iya Kang." "Lah, kenal." "Iya, ini kan YouTuber," gitu, ke Kang Agus Poek. Lalu ceritalah segala macam, konten saya gini segala macam. Tanpa saya duga, Kang Agus Poek lalu langsung mengarahkan, "Wah, ini sih kamu harus ke guru saya, harus talqin zikir," begitu katanya. "Hah? Talqin zikir?" Nah, Kang Agus Poek inilah orang pertama kali yang memperkenalkan, menyebutkan nama guru mursyid Thariqah, yang dimana Thariqahnya itu sampai saat ini sekarang saya jalani. Saya berusaha untuk menjalani, berusaha untuk melaksanakan amaliyah-amaliyahnya. Kang Agus Poek lah yang pertama kali. Jadi Kang Agus Poek ini ketika bertemu saya dan tahu bahwa saya adalah YouTuber yang menyampaikan beberapa pesan-pesan, baik soal sejarah, baik soal ajaran dan sebagainya, Kang Agus Poek ketika itu langsung, "Kamu harus ke guru saya nih, harus talqin zikir." Karena waktu itu teman-teman, saya tidak tahu tentang talqin zikir itu apa, dan fokus saya hanya ikut nyangku, menjawab, meneruskan mimpi yang saya jalani belasan tahun yang lalu. Maka saya tidak hiraukan perkataan Kang Agus Auh. Saya hanya, "Iya Kang, mungkin suatu ketika ya, lain waktu." Karena di hati saya memang belum tergerak, rohaninya saya belum terpanggil, karena fokusnya ke nyangku, begitu. Nah, beliau menyampaikan seperti itu. Dan saya berpikiran bahwa kalau sejak dari dulu, dari kecil sampai ketika waktu bertemu Kang Agus Poek, yang saya tahu talqin itu kan untuk orang yang meninggal ya. Jadi ketika orang yang meninggal itu talqinin, kan begitu. Atau yang musakatul maut. Ternyata setelah saya dapatkan dari Kang Agus Poek, beberapa bukan itu yang dimaksudkan talqin zikir, begitu. Nah, tapi itu tidak saya hiraukan, tidak saya dalami. Sekali lagi fokusnya untuk nyangku. Di malam itu pun saya sekaligus menyampaikan kepada semua yang hadir, para juru kunci, pangarsa Kang Agus Auh, ada Kang Agus Poek, Mbah Ujang dan lain sebagainya, bahwa mohon maaf, saya bilang gitu, mohon maaf semuanya kalau sekarang saya terlihat berpakaian seperti ini, dan besok ketika acara upacara nyangku kalau saya berubah penampilannya, mohon maaf sekali. Bukan maksud saya menunjukkan diri atau bagaimana apapun itu. Saya hanya mengikuti isyarah saja, bahwa ketika saya mengikuti upacara adat nyangku ini, saya harus menggunakan pakaian serba putih dan harus berkumis. Maka itu yang saya akan lakukan. Jadi kalau besok saya berubah penampilannya, mohon maaf, bukan maksud menunjukkan diri dan lain sebagainya. Udah, saya minta maaf segala macam, izin, dan mereka juga mengerti dan oh tidak apa-apa, silakan. Di sini memang sudah biasa seperti itu. Sudah suka ada memang hal-hal yang aneh, suka ada hal-hal yang orang-orang datang berdasarkan petunjuk, mimpinya seperti gimana dan bagaimana untuk mengikuti acara ini atau datang ke tempat ini, ke Bumi Alitnya. Luar biasa memang guyubnya dan persaudaraan, toleransi yang sangat besar sekali di Panjalu tersebut. Itu saya ketika ke sana berasa pulang gitu, berasa mereka bukan siapa-siapa, ini saudara-saudara saya, keluarga saya, berasa seperti itu. Apalagi ketika melihat Waiking waktu itu ya. Makanya Waiking juga ketika saya minta nomor telepon, dia langsung memberi itu. Nah, singkat cerita teman-teman, besoknya terjadi lagi hal yang aneh yang membuat saya bukan sedikit ya, malah malu, sangat malu, tidak enak dan lain sebagainya. Apa itu? Karena ternyata, ingat ya, saya berpakaian putih-putih semuanya itu berdasarkan dari isyarah. Saya tidak tahu apapun bagaimana upacara nyangku, karena sebelumnya saya tidak menonton. Walaupun di YouTube itu sudah diupload, ternyata sudah banyak rangkaian nyangku, saya tidak menyaksikan, tidak menonton. Jadi sangat bertambah rasa malu dan tidak enaknya saya ketika saya tahu bahwa ketika pagi-pagi itu setelah selesai sholat subuh, semua berganti pakaian, saya akan berganti pakaian, dan saya melihat ternyata Kang Agus Auh, pangarsa Agus Auh, Kang Agus Poek, Mbah Ujang itu berpakaian putih.
Jadi yang berpakaian putih itu semuanya petinggi-petinggi yang mengurusi atau yang menjalankan upacara adat Nyangku itu. Dari mulai keturunannya, mulai yang mengeluarkan pusaka-pusaka dari bumi alit, sampai yang memandikannya juga. Ketika itu saya hampir tidak jadi memakai pakaian putih, teman-teman. Karena saya malu, gak enak gitu ya. Tapi di situ Kang Obed nyampein ke saya bahwa udah nggak apa-apa, pakai aja katanya, nggak apa-apa. Ya Kang, tapi saya yang malu, nggak enak nih Kang, ternyata yang pakai petinggi-petinggi ya ternyata. Akang juga bukan dikasih tahu sebelum dari kemarin. Ya nggak bisa gitu katanya gitu kan. Aduh, ya udah ini saya pakai lah. Karena malu yang sangat besar, nggak enak ketika mengetahui itu, ketika saya sudah berpakaian semuanya, ya udah seiring perjalanan upacara adat Nyangku, saya tertunduk. Tangan saya ke belakang, saya menunduk aja. Tidak berbicara sepatah kata pun kecuali ada yang menanya. Ada juga situ salah satu subscriber saya yang mengenali, Kang Rehja ya? Iya, saya bilang gitu. Tidak aja kan pakai masker ya, jadi tapi dia masih kenalin gitu. Ya udah saya nunduk aja malu gitu kan. Sampai ke Situ Lengkong, karena memang pandemi jadi tidak di Alun Bosngora tapi di Situ Lengkong upacara adat Nyangkunya kembali ke awal gitu ya, kembali ke dulu, karena zaman dulu memang di Situ Lengkong. Nah, kalau yang belum menyaksikan prosesi upacaranya bagaimana seperti apa, saya beberapa berhasil merekam, itu ada udah saya upload, udah lama ya, ini thumbnailnya nih kalau mau dicari upacara adat Nyangku ya. Nah, ketika sampailah di Situ Lengkong ya, di Nusa Larang, di situ saya naik, kita semua naik tangga segala macam, dan ketika dikeluarkannya pedang tersebut, itulah pertama kalinya saya menyaksikan pedang itu secara langsung, dan energi yang saya rasakan juga memori yang saya dapatkan ketika menyaksikan itu sangat sungguh luar biasa. Kembali ketika dari mulai keluar itu pedang sampai pedang itu dimandikan, baru dimasukkan kembali, dibungkus kembali oleh kararas, oleh kain putih, dikasih minyak wangi. Luar biasa, itu saya tidak berhenti menangis. Saya terdiam, termangu, dan beberapa memori-memori yang saya dapatkan ketika saya menyaksikan itu. Jadi setelah lahirnya saya menyaksikan prosesi itu, secara batiniahnya saya diberikan kebersaksian beberapa part-part kehidupan, beberapa part-part yang akhirnya menjadi semakin memperkuat keimanan, kepercayaan, keyakinan terhadap apa perjalanan yang harus saya lakukan selanjutnya, termasuk ketika ikuti upacara adat Nyangku tersebut. Selesai upacara adat Nyangku, singkat cerita, saya bercerita kepada Mbah Ujang, karena saya datang kembali selesai Nyangku itu, saya ke Geger Ciamas lagi, satu hamil lagi, karena di situ juga saya benar-benar, oh ternyata air yang semuanya itu diambil dari beberapa sumber di air Karomah, masuk Gunung Sawah, itu ternyata 40 hari didoakan dulu di Geger Ciamas, di tempat Mbah Ujang, di Makuncen, seperti itu. Jadi saya setelah Nyangku, saya kembali ke sana, ngobrol kembali, saya menceritakan pengalaman saya. Ternyata Makuncen waktu itu, waktu masih hidup, bercerita kepada saya bahwa memang dahulu itu upacara adat Nyangku memang dilakukan seperti itu. Artinya apa? Padahal saya maksudnya kan karena saya malu, nggak enak gitu kan, ternyata pakaian putih itu digunakan oleh petinggi dan keturunan. Karena saya malu, saya tertunduk dan tangan saya ke belakang gitu. Nah, ketika saya begitu, ternyata menurut emak almarhum di Geger Ciamas, dahulu upacara adat Nyangku dilakukan seperti itu. Jadi semuanya tidak ada berbicara, tidak berbincang, nunduk, tangannya ke belakang, dan tidak menggunakan alas kaki. Seperti itu ternyata. Keanehan selanjutnya yang saya dapatkan dalam pengalaman saya waktu itu. Dan ketika naik tangga di Situ Lengkong, Nusa Larang, itu ternyata kita pun tidak boleh berbicara, malah harusnya kita bersolawat terus-menerus. Di makam Situ Lengkong, Nusa Larang, ya, Prabu Haryang Kencana, atau almarhum Gus Dur bilang itu adalah Syekh Ali bin Umar bin Muhammad. Nama syekhnya, nama islaminya. Oh begitu ternyata, iya harusnya begitu, tapi kan sekarang berubah seperti itu. Sungguh sangat luar biasa pengalaman Nyangku saat itu. Nah, ketika saya bertemu dengan Kang Agus Poek, inilah titik awal pertama saya mengenal nama Guru Mursyid Thorikoh. Tapi belum terpanggil jiwa raga saya untuk menghampiri, karena fokusnya Nyangku. Nah, ketika selesai upacara adat Nyangku, saya kembali lagi pulang. Saya pulang ke Bandung, ke rumah orang tua saya. Beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, saya ditelepon oleh teman saya, Amar namanya.
Ahmad Raffi Sufis, temen sesama seniman pantomim. Dia telepon ke saya waktu, "Jak, di mana?" katanya. "Di Bandung, Mar." Karena ya memang sudah nggak ada kegiatan, karena pekerjaan seni semua sudah tidak ada kan, tidak boleh bertatap muka, tidak boleh sentuhan, jaga jarak, gitu kan. Saya mengikuti anjuran pemerintah juga, di rumah saja, gitu. Nah, dia telepon, "Ini ada mau ketemu, udah lama nih, mau ketemu, katanya udah kangen." "Lama ketemu siapa?" Kiai Ojan," katanya. "Kiai Ojan? Siapa Mar Kiai Ojan?" Ustadz Ojan, ingat gak? "Oh iya, Ustadz Ojan." "Iya, Ustadz Ojan yang dulu batuan pantomim, kan lu pantomim tuh, dia yang isi ceramah. Nah, sekarang udah jadi kiai dia, udah jadi punya pesantren, udah santri," katanya. "Oh gitu, Mar?" "Iya." "Terus dia pengen ketemu, katanya pengen ada membicarakan sesuatu, kerjasama atau apa." "Oh ya, tapi aku di Bandung, Mar, belum bisa ke Jakarta." Saya bilang seperti itu. "Oh nggak apa-apa, nanti katanya Kiai Ojan bilang kita ketemunya sekali aja di pesantrennya Abah di Panjalu di daerah Tasik." "Hah? Panjalu, Tasik, pesantren gitu?" "Iya, nanti ketemu di sana aja." Karena waktu itu saya memang sedang tidak ada pemasukan dan sebagainya. Saya jawab, "Ya boleh aja, Mar, asal dijemput," saya bilang gitu ya. Nah, lama kemudian, beberapa hari kemudian, Ahmad benar-benar datang menjemput. Tapi Kiai Ojannya tidak datang, tapi karena Kiai Ojan udah langsung duluan di pesantren. Nah, ini bersambung nih dengan tadi Kang Agus Poek memberikan tahu nama guru mursyid Thariqah. Nah, dengan Kang Kiai Ojan yang pesantren, ternyata ketika saya berangkat dijemput oleh teman-teman, ketika perjalanan ke sana, kita melewati makam Geger Ciongas tersebut, yang makam Kiai Haji Penghulu Gusti itu. Nah, ternyata lewat dari sana ada sebuah gerbang besar yang di sana tertulis Kajembaran Rohmaniyah Pesantren Sirna Rasa. Nah, perjalanan saya ketika masuk ke pesantrennya dan seperti apa yang saya alami, nanti saya akan sambung lagi di bagian selanjutnya, di bagian keempat. Karena ketika saya datang masuk ke pesantren, ini langsung berkorelasi dan menjawab mimpi saya sebelumnya. Mimpi-mimpi yang saya ikuti untuk mencari leluhur, yaitu mimpi ketika ditunjuk saya mencari siapa? Cari siapa? Al-Hasan Basari. Tidak ada juga itu. Melihat situ ada masjid, tulisan Al-Basari. Saya masuk ke sana, disuruh kembali ke makam. Dicari makam, di sana makam ada pesantren. Nah, ketika saya ke pesantren, ternyata ini nanti akan saya sampaikan ya di bagian selanjutnya. Itulah perjalanan Raja Rahasia mengenal Thariqah. Orang pertama yang memperkenalkan guru mursyid adalah Kang Agus Poek. Baru kemudian yang menyampaikan, yang membawa saya ke pesantren adalah Kiai Ojan melalui murid-muridnya atau jemaah teman-temannya. Nanti akan saya sambung, semoga bermanfaat. Apa yang saya alami di pesantren tersebut ketika pertama kali saya datang ke pesantren Sirna Rasa, nanti akan saya sambung. Semoga semuanya rahmat berkah melimpah, semuanya segala selamanya. Tetap di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Sampai ketemu lagi. Saya Raja Rahasia. Kisah hidup Raja Rahasia akan bersambung kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh